Kadang-kadang kita berdoa, kok belum dijawab-jawab gitu ya. Kok belum dengar-dengar. Barangkali ada satu blocking atau kendala, yaitu dendam. Karena tidak mengampuni. Karena Tuhan berkata, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Telingaku tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tapi yang merupakan pemisahan adalah dosa-dosa. Dendam, tidak pengampunan, itu adalah dosa. Mantan Menteri ESDM, Pak Jonan, pernah di satu talk show, beliau berkata, dendam itu adalah ibarat orang minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati, yang dia sebelin yang mati. Jadi dendam tuh kayak racun yang diminum dengan harapan orang lain yang mati. Maksudnya apa? Kalau kita menyimpan dendam, itu seperti racun. Meracuni hati kita, tidak ada sukacita, tidak ada ucapan syukur, hati kita menjadi berat. Kalau kita tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita, maka itu ada zat yang akan menjadi racun dalam tubuh kita, adrenalin. Tapi kalau hati kita gembira, kata Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi itu ada zat yang menyembuhkan kalau kita gembira, kita mengampuni, yaitu endorfin. Itu zat yang menyembuhkan, yang memulihkan tubuh kita. Jadi benar kalau dengan dendam itu kayak meracuni diri sendiri, tapi kita berharap orang yang menyakiti kita yang mati. Padahal kita yang mati perlahan-lahan. Maka dalam hidup ini, berapa kali sih kita mesti mengampuni orang? Kadang-kadang kita bilang udah 3 kali dia bohong sama saya. 3 kali dia berkhianat. Sampai mati saya ngampunin. Terlalu banget gitu ya. Nah, kita akan lihat ajaran daripada Tuhan Yesus. Berapa kali kita mesti mengampuni. Kita akan lihat Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Wah, 7 kali ini untuk orang Yahudi angka sempurna. Jadi kayaknya dia udah sempurna deh berdosa sama saya. 7 kali Tuhan. Sampai berapa kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Nah, waktu lagi bingung nih si Petrus, lagi bingung, maka Tuhan memberi perumpamaan. Tuhan sering memberi perumpamaan supaya kita bisa mengerti. Maka perumpamannya adalah ini. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, inilah contoh bagaimana orang yang berhutang banyak atau berdosa banyak dan minta ampun
kemudian diampuni oleh raja. Nah, sekarang kira-kira kita bersalah kepada Tuhan itu berapa kali? 7 kali kah? Atau udah 70 kali 7 kita salah sama Tuhan? Bahkan kadang-kadang romo-romo, aduh nih orang dosa langganan, tiap tahun kayaknya aku dosanya itu lagi, itu lagi. Kadang-kadang kita pakai peribahasa jago. Itu keledai aja tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Padahal kita kadang-kadang udah jatuh di lubang dosa yang sama 7 kali lebih barangkali. Maka Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita 70 kali, 7 kali, kali lagi lebih banyak. Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Seperti cerita ini, raja yang lebih dahulu mengampuni, melunaskan hutang hambanya. Maka kita, kalau kita punya dosa, datang kepada Tuhan, kita bertobat. Sebelum kita bisa mengampuni orang, kita perlu merasakan diampuni oleh Tuhan. Kita perlu mengaku dosa kita kepada Tuhan. Betapa bahagia orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Dan kalau kita datang pada Tuhan mengaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil. Ia mengampuni seluruh dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan putihkan seputih salju. Walaupun dosa kita merah seperti kesumba, Tuhan putihkan seputih bulu domba. Bahkan Paus pertama Petrus itu pernah murtad 3 kali. Dia menyangkal, mengutuk, dan bersumpah swear, saya nggak kenal Yesus. Tapi ketika Petrus bertobat, Yesus pulihkan juga 3 kali. Tuhan Yesus bertanya, hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali dikatakan bahwa apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jadi Petrus diampuni, bahkan Petrus tetap pada panggilannya, yaitu di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Tetap panggilan sebagai pemimpin umat perdana. Kalau kita nih jadi tim inti, ada orang yang murtad kayak Petrus gini, boleh tetap tim inti nggak? Aduh, ya kalau kayak saya mengampuni sih mengampuni, tapi enggak deh gitu ya. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Petrus diampuni dan panggilannya tetap. Maka pribadi saya juga percaya kalau Yudas bertobat, kira-kira diampuni Tuhan enggak? Pasti diampuni. Sayangnya dia sudah di dalam the way of no return, bablas dalam dosanya, dan dia gantung diri, bunuh diri. Mau bunuh orang, bunuh diri, dosanya sama. Kalau nggak keburu bertobat, waduh, udah pasti dia jauh dari Tuhan. Maka si hamba ini, utangnya banyak, yaitu 10.000 talenta, dibebaskan. Demikian juga, sedalam-dalamnya dosa kita, kasih Yesus lebih dalam lagi. Apapun, bilang deh paling buruk apa deh dosa kita. Tapi kalau kita bertobat, kuasa darah Yesus sanggup menebus kita, menyucikan kita seputih salju. Kita akan baca ayatnya, ayat 28 dari Matius 18. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Itu tuh orang itu cuma utang 100 dinar. Padahal dia sudah diampuni 10.000. 10.000 sama 100. Nah kadang-kadang kita sudah diampuni Tuhan 70 kali 7 kali. Kemudian ada orang salah kita 10 kali aja. Atau 20 kali dia salah sama kita. Ya sama nih. Sama dengan hamba ini. Dia mencekik kawannya itu dan
katanya bayar hutangmu. 100 dinar tuh bayar. Padahal kita salah kepada Tuhan jauh lebih banyak. Ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Dimasukkan ke penjara. Padahal kawan. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka kalau ada orang yang salah sama kita, Tuhan juga bertanya kepada kita, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Kalau kita nggak mengampuni, kita dendam menjadi akar pahit, maka doa-doa kita terhalang, hati kita nggak damai sejahtera. Banyak algojo, setan-setan yang mengganggu kita dengan mimpi buruk, dengan hal-hal yang buruk. Kita diserahkan kepada algojo. Sampai ia melunaskan hutangnya, sampai kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Aduh, nggak gampang, tidak gampang. Saya ingin beri kesaksian. Kadang-kadang kita tuh sulit mengampuni atau berselisih paham itu dengan orang yang dekat dengan kita. Kalau yang jauh kan nggak terlalu ada gesekan. Tapi kalau yang dekat, aduh. Nah, saya ingin sharing. Saya dulu ya. Paling sulit mengampuni siapa? Dulu ya. Ibu kandung saya. Karena apa? Karena ibu saya ini orangnya perfect. Dan kolerik. Sama dia itu nggak boleh ada pertanyaan, nggak boleh dibantah, harus semua. Jadi otoriter dan perfect. Jadi kalau ngatur barang di rumah tuh udah diatur begini, nggak boleh begini sedikit, 1 senti, berapa senti, geser, waduh, saya bisa dimarahin. Sedangkan saya orangnya jauh daripada perfect. Misalnya ibu saya, dia musik klasik, saya musik rock gitu. Dia itu akuntan. Sedangkan saya bakatnya seni rupa, saya senang sejarah, nggak suka IPA, suka olahraga. Beda banget sama dia. Dia tuh anggun banget. Bangun pagi tuh udah keren banget. Sedangkan saya sampai sore masih bisa pakai baju tidur. Jadi dari kecil ibu saya mau karena saya anak pertama, dia mau mendidik, mengubah saya menjadi seperti dia. Maka dua-duanya kita stres. Saya nggak bisa, saya rasa selalu kurang sama dia, selalu saya nggak bisa memenuhi standarnya. Saya kurang terus, di bawah standar terus. Akhirnya kami banyak gesekan, akhirnya kami saling menyakiti. Misalnya saya sengaja nggak naik kelas, sengaja saya 2 SMP saya nggak naik kelas biar ibu saya sedih. Karena dia orangnya perfect. Jadi pas saya nggak naik, dia nangis 3 hari, 3 malam, malu sama orang-orang. Gitu, karena melukai keperfekannya. Saya senang, aduh. Terus misalnya, dia kan keras orangnya, suka mukul gitu kan, udah bully sama kata-kata, bully sama pukulan. Waktu saya besar, aduh saking nggak tahan,
sekali saya balas pukul lagi. Jadi kami tuh nggak pernah bisa duduk berdua dengan kasih, nggak bisa. 5 menit udah berantem, terus menerus. Dan puji Tuhan ada orang yang memberitakan kabar baik pada saya, bahwa ada Yesus yang mau mengampuni segala dosa saya. Karena saya juga rasa berdosa, pernah pukul ibu saya juga, pernah nyakitin dia juga nyakitin, kami saling menyakiti. Bahkan dulu saya sering menangis di kota Jakarta, saya jalan kaki kemana-mana, naik bus nggak tentu arah. Bahkan ibu saya pernah bilang, tahu mau melahirkan anak seperti kamu, mending nggak jadi melahirkan. Saya menyesal punya anak seperti kamu. Aduh, saya rasa gimana lah, pokoknya di bawah standar, nggak bisa menyenangkan orang tua. Saya punya jiwa juga berontak. Tapi ketika saya bertemu Yesus, Tuhan Yesus mengampuni segala dosa saya, maka nggak gampang. Jatuh bangun, saya berusaha untuk mengasihi ibu saya. Bahkan pertama-tama nggak ada kasih. Tapi hamba Tuhan yang saya konseling, dia bilang bahwa pengampunan itu bukan soal perasaan. Kalau mau tunggu perasaan tuh, aduh gimana, nggak datang-datang. Tapi pengampunan itu adalah soal keputusan. Ambil keputusan mengampuni ibu kamu demi Yesus. Demi ketaatan kesetiaanmu kepada Yesus. Demi engkau memenuhi firman-Mu yang dikatakan hormatilah orang tuamu, supaya diberkati hidupmu dan panjang umurmu. Maka saya mengambil keputusan di dalam nama Yesus, demi ketaatan cintaku kepada Yesus, aku mengampuni ibuku. Jadi apapun saya berusaha balas dengan kasih, maka kata firman Tuhan, kalau kita terus berbuat baik, kalau kita tidak menjadi lelah, kita akan menuai hasilnya. Dan pada satu ketika, ibu saya minta maaf kepada saya di depan banyak orang, sedang ibadah, siapa yang mau maju ke depan, ibu saya maju ke depan. Dia tuh orang yang gak pernah minta maaf, sorry, gak pernah. Itu gak ada di kamusnya. Tapi di depan banyak orang, dia minta maaf kepada saya. Itu luar biasa. Dan bahkan ibu saya berkata kepada saya, kalau saya tua nanti, saya mau ikut kamu. Jadi dia percayakan dirinya untuk saya jaga. Maka saya bersyukur, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kami sekarang saling mengasihi, dan ibu saya sekarang umur 94 tahun. Coba kasih lihat fotonya, saya mesra sama ibu saya ini. Jadi sekarang saya ikut mengurus ibu saya yang berumur 94 tahun. Kita akan lihat dari Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi justru kalau kita nggak mengampuni, yang rugi kita. Doa kita terhalang, berkat kita terhalang, kita jadi nggak ada sukacita, jadi hatinya berat, mukanya jadi kusut, akar pahitnya kelihatan dibuka, ya udah pakai makeup kayak apa juga, kalau ada kepahitan kelihatan tuh tembus melalui makeupnya juga. Jadi kata firman Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni, tapi puji Tuhan, kalau kita mengampuni, kita diampuni. Dan Paus mengatakan apa? Paus mengatakan, yaitu rumah kan dibangun oleh batu bata. Bangunan oleh batu bata. Nah, batu bata satu dengan yang lain, itu direkatkan, dilem dengan apa?
dengan semen. Supaya jadi bangunan gereja, bangunan rumah, demikian juga bangunan keluarga, bangunan persekutuan doa, komunitas, gereja, apapun juga, harus ada perekat, ada semennya antara satu pribadi dengan pribadi lain. Karena nggak ada pribadi yang sama di dunia ini. Maka perekatnya, kata Paulus, lemnya adalah pengampunan. Pengampunan. Karena pengampunan adalah kasih yang terbesar. Karena Tuhan mau mengampuni kita, mengampuni segala dosa kita, maka karena begitu besar kasih Allah Bapa, Dia mengirimkan Putra yang tunggal untuk menebus, menjadi tebusan daripada segala dosa-dosa kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi, forgiveness, pengampunan, adalah kasih yang terbesar. Ada juga keluarga yang sudah 50 tahun menjadi suami istri. Maka saya tanya resepnya apa itu bisa rukun sampai 50 tahun. Maka jawabannya adalah pengampunan, pengampunan, pengampunan. Mesti banyak mengampuni. Kalau kita nggak bisa mengampuni, ingat bagaimana Yesus lebih dahulu mengampuni kepada kita. Kita akan lihat ayat terakhir, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi, biarlah karena ada Yesus Raja Damai di dalam hidup kita, kita mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dan mengampuni diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan lingkungan. Kita mengucap syukur karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Maka biarlah kita menjadi pembawa damai, karena ada Yesus Raja Damai di dalam hati kita. Kita lihat doa daripada Fransiskus Assisi. Sebagian dari doanya itu luar biasa. Dikatakan, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Biarlah damai, atmosfer damai dari Tuhan itu kita bawa kemanapun Tuhan mengutus kita, dan ketika kita hadir, terasa ada damai dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saya juga nanti mohon ada beberapa wujud doa. Tolong ditayangkan juga di chat ke saya supaya saya bisa mendoakan wujud-wujud doa yang tadi dikirimkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kepada Allah yang Maha Kuasa, kami datang. Roh Allah, Roh Kudus, sinarilah hati kami. Kalau masih ada dendam, ada sakit hati, ada kebencian, biarlah pada malam hari ini, siapapun orangnya, kami mengambil keputusan untuk mengampuni. Sama seperti Tuhan sudah banyak kali mengampuni kami. Roh Allah, Roh Kudus, kuatkan kami untuk kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga hidup kami boleh damai. Doa-doa kami boleh didengarkan oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi alat damai-Mu. Terima kasih Ibu Meike Lolong yang sudah mengingatkan kita malam hari ini untuk punya kasih yang terbesar dari Tuhan, yaitu pengampunan. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan, perkataanmu itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kami. Amin.
untuk selamanya.